Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur halaman pertama tentang usul fiqh. Al-aslu fil asya'i al-ibaha. Asal tiap-tiap sesuatu adalah mubah. Usul fiqh. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan usul fiqh itu hadis atau apa, Ustaz? Jadi fikih itu hukum-hukum Islam. Jadi usul fikih itu ibaratnya seperti patokan asal usulnya fikih. Jadi sebagai landasan dasar, ya, landasan dasar itu diambilkan dasar-dasar juga dari Al-Quran maupun dari hadis, ya. Bukan yang menurut kaidah usul, kaidah itu kan patokan, landasan. Semua yang diciptakan oleh Allah ini asalnya itu untuk manusia, didasari ini tadi lah, ya. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi itu untuk kamu. Khalaqalakum, diciptakan Allah untuk kamu. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Ya, dia telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi semuanya. Ya. Semuanya sebagai rahmat daripadanya. Jadi Allah menciptakan manusia, berikan tugas oleh Allah untuk mengatur, menjadi khalifah di bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan kamu itu sebagai khalifah, mengatur di bumi ini. Maka semua yang diciptakan oleh Allah di bumi ini untuk manusia, yang untuk manusia. Ya, nah dari situlah maka diambil suatu kesimpulan. Karena semua untuk manusia berarti asalnya kaidah, asalnya semua itu memang untuk manusia kan, semua halal, boleh untuk manusia. Memang diciptakan oleh Allah untuk manusia, apa saja boleh. Nah, kecuali yang apa? Yang dilarang. Ya, sebanyak-banyak yang dilarang, banyak yang dibolehkan, karena memang semua untuk manusia kok. Banyak-banyak yang dilarang, masih banyak yang dibolehkan. Bagi orang muslim harus yakin segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu mesti membawa akibat tidak baik bagi manusia itu sendiri kalau yang dilarang oleh Allah itu dilanggar. Ya, maka apa aja boleh, tapi satu jangan dilanggar, larangannya Allah. Allah menciptakan Adam, saat itu ditempatkan di surga. Kamu boleh hidup bebas di sini, satu aja larangan. Wala taqrabah hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu boleh hidup bebas di taman yang membahagiakan serba ada ini, yang biasa disebut jannah itu. Nah, walaupun orang Islam ada beda-beda, jannah dengan surga. Surga maksudnya surga seperti surga besok, tapi jannah artinya taman. Memang jannah itu tidak mesti arti surga, bisa arti taman, bisa arti kebun. Nah, ketika itu Adam diciptakan oleh Allah hidup di suatu taman, suatu kebun, suatu tempat, apa saja boleh yang kamu lakukan. Tapi ada satu larangan. Jangan kamu mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Nah, jadi apa-apa boleh, yang dilarang jangan. Nah, akhirnya diganggu oleh iblis, dibujuk. Kamu dilarang mendekati pohon ini karena pohon ini pohon khuldi. Kalau orang yang mau makan buahnya ini, kamu akan langgeng di sini. Tapi kalau tidak mau makan ini, tidak langgeng di sini. Jadi yang menamakan buah khuldi itu setan.
kata khalidin. Kamu akan langgeng di sini. Khaliduna fiha, khalidina fiha, gitu. Kamu langgeng selama-lamanya di sini. Tapi kalau kamu nggak mau ya, kalau kamu tidak suka ini ya jangan mau makan ini. Karena bujuk rayu iblis yang sangat menarik. Di tempat itu senang, tempat itu senang. Tapi kata iblis syaratnya kalau kamu tetap senang di sini, tidak keluar dari sini, makanlah buah pohon ini. Ini buah khuldi, buah yang mengekalkan kamu tinggal di sini. Nah, kita terbujuk makan, nah, karena itu larangan Allah, maaf fatakuna minadz zalimin, diusir dari situ akhirnya. Nah, itu kan. Jadi asalnya semua itu boleh kecuali yang dilarang. Karena kecuali mesti sedikit, yang dikecualikan itu mesti sedikit. Adapun masalah ibadah, bukan ibadah Allah, itu asalnya dilarang. Kecuali ada contoh. Kita harus mengetahui orang yang paling tahu cara pendekatan dirinya kepada Allah itu Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah suruh mengikuti Nabi. Maka Allah mengangkat Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ya, ada bagimu suri teladan yang baik, yaitu pribadi Rasulullah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang hidupnya itu mengharap balasan dari Allah, ridhonya Allah. Wal yaumil akhir, orang yang mempercayai adanya hari akhir, hari pembalasan. Kalau kamu percaya kepada hari pembalasan, ya, mengharapkan ridhonya Allah, ikuti tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka timbul dari intisari pelajaran Quran itu tadi, ya, maka diambillah satu kaidah usul patokan dalam berkesimpulan hukum. Oh, kalau begitu asalnya ibadah itu dilarang kecuali ada contoh. Ibadah itu hanya itba, mencontoh, mengikut. Nah, kalau urusan duniawiyah asalnya bebas, tidak perlu mencari contoh, ya, selama tidak dilarang berarti boleh. Buatkan oleh hadis Nabi sendiri juga mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu, ya. Jadi urusan dunia kamu lebih tahu. Kembangkan sakarmu lah selama tidak ada larangan. Urusan dunia lebih tahu kita daripada Nabi. Perhitungannya sudah panjang, 1500 tahun yang lalu Nabi belum kenal pesawat terbang, apalagi kok pesawat terbang, ya. Sepeda motor saya belum ngerti kok. Kendaraan Nabi saat itu ya unta, kuda, bigol, ya, itu segitu aja. Maka kalau ibadah haji pada saat itu juga naik unta. Nah, maka itu urusan dunia, kendaraan itu urusan dunia. Kamu sekarang bisa naik pesawat, ibadah haji jangan numpak unta. Kamu ibadah haji naik unta dari Indonesia ora tekan, ya, nggak sampai. Maka itulah naik unta. Sekarang naik pesawat. Itu urusan kemajuan dunia, kamu lebih tahu. Maka bebas selama tidak dilarang. Tapi ibadah jangan membuat sendiri. Ya, jangan membuat sendiri. Perlu mencontoh Rasulullah. Maka Nabi kita mengatakan inna astaqal hadithi kitabullah. Wa khairul haji hadyu Muhammadin. Syarul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'atun.
Wa kullu bid'atin dhalalatun. Wa kullu dhalalatin finnar. Itu Nabi yang ngendika. Hadisnya sahih. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Quran. Ya, kitabullah itu Al-Quran. Tidak ada Al-Quran itu yang salah. Sejak yang pertama turun sampai terakhir nggak ada yang salah. Tidak ada yang perlu diragukan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ya. Sebaik-baik ucapan itu firman Allah, itu Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Ya, petunjuk untuk menghambakan diri pada Allah yang paling baik, paling benar, paling itu Rasulullah. Ya, nah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Tentara ibadah itu. Karena urusan dunia Nabi aja membebaskan kita. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru. Jadi jangan membuat sendiri. Ibadah itu yang paling baik mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya. Kalau urusan ibadah kok tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun itu ditolak. Siapa melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, maka ibadah itu ditolak. Tidak sekedar ditolak. Ibadah yang baru yang tidak ada contoh Rasulullah itu dikatakan muhdats, ya. Itu kullu muhdatsatin bid'ah. Itu masuk ibadah yang bid'ah. Wa kullu bid'atin, setiap yang bid'ah itu dhalalah, sesat. Setiap yang sesat itu tidak ada sesat masuk surga. Sesat maka masuk neraka. Jadi ibadah itu apa? Bid'ah itu yang dilarang oleh agama itu urusan bid'ah, urusan ibadah. Yang hal yang baru dalam ibadah maksudnya zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Jadi kan membuat sendiri tuh. Zaman Nabi aja nggak ada kok. Sebab kalau itu ada zaman Nabi dilakukan, itu mesti sesuatu yang baik mesti dilakukan. Kalau yang tidak dilakukan Nabi, ibadah tidak dilakukan Nabi, maka jangan membuat sendiri. Seolah-olah kamu lebih pinter daripada Nabi. Mengapi kok yang ini kok orang ditindak ke Nabi itu seolah-olah. Nah, maka ditolak. Tidak sekedar ditolak, tidak diterima, finar, masuk neraka. Lah kalau bid'ah urusan dunia, Nabi sudah mengatakan antum alamu bi umri dunyakum, urusan dunia tambah ono sak karepmu, udah bebas. Yang penting jangan melanggar larangan. Maka kalau urusan dunia jangan tanya tuntunan. Ya. Saudara mencari tuntunan tidak bakal ketemu urusan dunia. Ya. Tetapi dicari larangannya, ada ndak larangannya? Tapi urusan dunia, oh ini ndak boleh. Kalau kamu mengatakan tidak boleh, harus bisa menunjukkan larangannya. Karena urusan dunia itu semua boleh kok. Selain yang dilarang semua boleh. Maka kalau ini, oh ini begitu ndak boleh, larangannya ada ndak? Ya. Nah, tetapi kalau urusan ibadah, jangan tanya larangan. Ya, tidak ada larangan. Yang ditanya apa? Tuntunan. Ya, hanya saudara mau sholat subuh. Sholat subuh sekarang jam 8:30. Boleh nggak? Ya, aja tekan. Randa tidak ada larangannya kok. Sholat subuh 8:30 apa ada larangannya? Kamu cari larangan ya temu, tapi tidak ada tuntunan. Allah tuh menetapkan sholat itu, ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan pada orang mukmin waktu-waktu yang telah ditetapkan, telah ditentukan. Sholat subuh
Karena sholat subuh itu waktu pagi, kemudian waktu hujan-hujan itu dingin, biar rada anget, sekarang aja orang rakaat 5 rakaat atau 4 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat boleh nggak? Dibalik duhur-duhur waktu panas itu sholatnya 2 rakaat saja. Nah, tidak ada larangannya, tetapi tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Ya. Sholat itu awalnya dulu ya di Mekah semua 2 rakaat. Setelah di Madinah semua ditambah 2 kecuali subuh dan maghrib. Maghrib tidak ditambah karena maghrib itu witrun nahar, witirnya siang. Kalau tambahannya tidak 2 tapi tambahnya 1. Witir itu ganjil. Subuh tidak ditambah karena biasa Rasulullah kalau subuh bacaannya panjang-panjang. Malah subuh tetap 2. Maghribnya tambah tidak 2 berarti tambah 1 berarti 3. Duhur, asar, isya tambahnya 2 maka 4 semua. Itu menurut aturan begitu. Jangan kamu tambah sendiri atau kamu rubah. Maka ibadah itu mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Kalau tidak mengikuti ibadah yang dicontohkan Nabi, itu yang namanya ibadah yang baru. Zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Nah, itu bid'ah. Ya. Jadi kalau kita bicara bid'ah aja nesu. Nyet unine hadise ngono kuwi. Bukan berarti kita membid'ah-bid'ahkan orang. Ya memang Quran, hadis itu untuk orang. Nah, kalau kamu merasa membuat tambahan-tambahan ibadah, ketahuilah itu bid'ah, jangan dilakukan. Ya, itu pun mengenai yang ngomong, yang bicara ini juga kena. Kalau saya mengatakan hadis seperti itu, kayak sendiri membuat ibadah-ibadah tambahan, berarti saya berbuat bid'ah finar, di neraka. Tapi keurusan dunia silahkan. Asalnya hadis ini ya, dulu ada petani yang pandai. Model kalau sekarang ya dicangkok, diokulasi lah. Tani korma. Kemudian dia punya keahlian mengkawinkan antara jenis korma satu dengan yang lain. Buahnya jadi baik. Dan ketika itu Nabi pas datang ke situ heran melihat buah kurma kok bagus sekali, buahnya banyak sekali. Ya, akhirnya diterangkan oleh petani kurma, ya Rasulullah, buahnya begini, memang saya kawinkan jenis ini dengan jenis sehingga jadinya seperti itu. Nah, Nabi saat itu melarang, jangan begitu. Ya, awal itu. Ya sudah, apa-apa yang dikatakan Nabi, sahabat-sahabat itu taat apapun yang dikatakan. Nah, sudah akhirnya tidak dikawinkan lagi. Suatu saat Nabi datang ke situ lagi waktu musim panen kurma itu. Nabi bertanya, sudah lama tanya, loh, kok kurmamu dulu begitu kok sekarang cuma begini? Buahnya kok tidak baik seperti dulu? Nah, terus diterangkan. Dulu saya begini, saya sampai kepada Nabi, tapi Nabi melarangnya. Akhirnya tidak saya kawinkan. Oh ya kalau begitu antum alamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu gitu loh. Jadi urusan tani kowe lebih pinter timbang aku. Nah, maka bebaskan. Jadi urusan dunia itu hakikatnya beri kebebasan. Apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Jadi kalau urusan dunia tanya larangan, jangan tanya tuntunan. Tapi kalau ibadah jangan tanya larangan, tanyakan tuntunannya. Maka ibadah itu jangan menanyakan ini boleh apa tidak, boleh apa tidak, jangan boleh apa tidak. Ada tuntunannya apa? Tidak. Kalau nggak ada tuntunannya jangan dilakukan. Maka sebaiknya kita beribadah itu tahu ilmu dulu baru melakukan. Allah juga mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada hati.
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan ditanya, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Pendengaranmu, kamu kok bisa melakukan ibadah seperti itu? Mendengar keterangannya siapa? Itu ditanya oleh Allah. Kamu melihat prakteknya siapa? Kamu memahami ajarannya siapa sehingga kamu melakukan begitu? Itu ditanya nanti. Dulu kamu kalau sholat itu sedekap, kok sekarang sholat tidak sedekap, kamu berpraktek. Ketika saya di Mekah itu banyak orang yang sholat tidak sedekap. Ya, jadi kalau saudara pada haji apa umroh, dilalah ketemu orang di sana, ibadah di Masjidil Haram atau ibadah di Masjid Nabawi tidak sedekap. Nah terus kamu pulang, wes ora sedekap, ganti nek sholat. Baru ditanya, loh kamu sekarang setelah ibadah haji kok sholatmu tidak pakai sedekap? Ya, lang gue kurang pengalaman. Wong sholat ora sedekap ning Mekah kono akeh. Oh berarti kamu tidak mengikuti Nabi tapi mengikuti. Nah, weruh wong salat ora sedekap terus ikut tidak sedekap. Itu tidak boleh. Berarti taklid kamu. Untung kamu di Mekah masih ketemu orang sholat hanya tidak sedekap. Nanti kalau di Mekah ketemu orang dora sholat, kamu ya tidak sholat. Wong sing nang Mekah dora sholat kok apa begitu? Nah, maka kamu boleh. Apa itu salah? Tidak, kita tidak menyalahkan. Tapi jangan ikut melakukan sebelum tahu ilmunya. Maka ngaji itu penting. Ngaji dulu, setelah ilmu baru diamalkan. Ya, ngaji dulu diamalkan. Jadi kalau sudah apa yang kita amalkan dalam ibadah ini berdasarkan ilmu, bukan taklid. Ilmu. Berdasar hadis Nabi begini, Nabi melakukan begini, nah gitu lah, taklid. Nabi melarang, walaupun ibadah kan, tidak boleh kamu sholat witir semalam 2 kali. Nah rumah kamu makin banyak sholat itu makin banyak pahala. Malam sudah witir sebelum tidur, nanti malam bangun tahajud witir lagi. Nah, witir lagi, witirnya 2 kali dalam 1 malam. Ditegur lah, kamu sholat witir lagi. Sebelum tidur kemarin kan sudah witir toh, lah kok sekarang witir lagi. Lah sholatnya elek apa toh? Sholat witir elek apa? Lah eleknya di mana? Eleknya ra nurut tuntunan gitu loh. Sebab tuntunan Nabi sholat witir itu 2 kali dalam 1 malam tidak boleh. Maka kalau kamu mengerjakan begitu, LE tidak nurut tuntunan Nabi. Sholatnya apik nih gandeng ra nurut tuntunan ya apik. Ditolak. Apalagi? Halaman 1 di Quran surat Al-Baqarah ayat 29 dan Al-Jasiyah 13. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, dan dia telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Pertanyaan yang tersirat dalam 2 ayat tersebut bahwa Allah menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk dinikmati oleh manusia atau hamba Allah. Tetapi mengapa sekarang ini banyak makanan yang dilarang untuk dimakan yang hubungannya dengan suatu penyakit? Apakah hal ini tidak menyalahi firman Allah, yakni menyia-nyiakan rahmat Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Kamu wis maca ngono ora mudeng. Nah, kamu sendiri sudah mengatakan mengapa banyak larangannya, karena ada hubungannya dengan penyakit. Lah wis kena neng penyakitnya gitu kok. Ya toh? Ya, segala sesuatu yang mengakibatkan celaka pada manusia itu dalam agama dilarang. Ya. Saya tadi mau ke sini tadi sempat lihat TV bentar. Ya. Akan ada di suatu daerah itu ya, menghapuskan perda miras.
Tidak ada miras itu perda miras itu nggak ada. Ya, terus tanya lah bagaimana efeknya, akibatnya? Wah sudah, wong akal. Ya serah ketemu. Maka ada nanti yang tadi menjawab, kalau miras tidak ada, maka akan mengurangi turis-turis. Karena turis-turis itu banyak yang suka miras itu, ya perlu disediakan. Maka boleh jual miras itu di tempat-tempat yang tertentu. Ya. Jadi nek mabuk aja wong Indonesia, sing turis-turis juga gen mabuk. Mabuke ning Indonesia itu ngamuke karo wong Indonesia kan gitu ta. Wah nggak akal secara gathuk. Maka harusnya kembalinya wong mayoritas beragama Islam. Mengapa minuman keras dilarang? Coba dibaca ya surat Al-Maidah itu. Cetos sebetulnya. Fahal antum muntahun, tak gitu ta? Ayat 90 Al-Maidah dulu. Surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Terus Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. jauhi perbuatan minum keras, mabuk itu supaya kamu beruntung. Jauhi judi supaya kamu beruntung. Jauhi kamu sesaji biar kamu beruntung. Ansab itu sesaji. Jauhi kamu mengundi nasib dengan azlam itu ya. Kalau di sana azlam, kalau di sini ya nasib dengan apalah. Kalau di sini nasib kadang-kadang dengan burung, ya, kadang-kadang dengan raja gitu toh. Seolah maksudnya tentukan rajahnya itu kan. Semua rajah ada hurufnya M. Kabeh iki nunjukke nek wongi bakal lah ngono tak atik itu ya. Merasa nganggo raja ya Allah udah buat ketentuan kullu nafsin dha'iqatul maut. Mbok kowe duwe raja apa ora duwe raja? Ya. Wong sing ra di tangan ora di raja. Apa ora mati deh? Ya mati. Terus supaya kamu beruntung tinggalkan itu semua. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ya enggak? Jadi minum khamr, mabuk dengan judi itu menjadikan manusia itu menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan menghalangi manusia mengingat Allah. Menghalangi manusia tidak mau sholat, ya, tidak untuk menghalangi manusia tidak sholat. Jadi akhirnya manusia sudah meninggalkan sholat. Apa kamu tidak akan berhenti? Sekarang ini jadi kan pemerkosaan sampai pembunuhan itu awal-awalnya mabuk. Ya, sedangkan di TV itu satu orang perempuan masih anak 14 tahun diperkosa 14 anak laki-laki di bawah umur juga ikut. Setelah itu diakhiri dengan pembunuhan. Itu ternyata mereka 4 orang mabuk-mabuk semua. Ya. Lah apa begitu bukan pelajaran? Ya. Maka kalau ingin aman, perkara turis-turis datang di Indonesia mencari minuman keras atau yang mabuk itu nggak ada, ya sudah biar kalau masuk di Indonesia nggak ada di sini kamu mau mencari mabuk. Nah, terus nanti kekurangan turis, nah seolah-olah parani turis itu nanti jadi ora cukup ekonominya. Justru dengan turis itu kalau di sini mau mabuk-mabukan begitu, hasil uang yang
diterima dengan masuknya turis ke sini dengan rusaknya akibat mabuk itu tidak imbang. Ya, lebih banyak kerusakannya. Nah, maka itu hukum itu kembali pada Allah. Hukum Allah itu pasti tepat. Maka harusnya perasaan data anggap peraturan daerah. Miras neng kene jual miras tidak boleh, yang boleh hanya di hotel-hotel mewah itu, hanya ada atau di tempat-tempat turis-turis. Itu ya jadi masalah. Maka yang paling selamat itu peraturan daerah, kalau peraturan negara harusnya dilarang minum keras, minuman-minuman keras, mabuk. Karena ayat Allah tadi, apa kamu akan tidak meninggalkan? Padahal ditinggalkan itu supaya kamu beruntung. Supaya kamu beruntung. Nah kalau tidak mau meninggalkan itu berarti tidak mau beruntung. Dah bingung. Ada lagi hukumannya usulnya macam-macam. Dikebiri aja. Dikebiri kok ya takut. Wah nek dikebiri, kalau masih muda-muda dikebiri terus kepenginan seperti itu gak keturutan, nanti jadi marah lain, ngamuk, masalah lain nanti. Ya, apalagi sampai membunuh. Yang paling tepat hukumannya apa? Dibunuh. Kalau dia membunuh kok. Ya, kalau hukuman qisas dalam Islam itu paling tepat. Kalau dia membunuh, bunuh. Nah, terus sing digo gaman itu karena HAM. Masa mati bunuh. Kamu membunuh, hukum bunuh dianggap melanggar HAM. Lah dia membunuh dulu itu tidak melanggar HAM. Ya, maka Islam itu memberi hukuman itu yang setimpal. Setimpal. Zaman Nabi ada 2 orang penyamun datang kepada Nabi. Dalam keadaan sakit. Datang kepada Nabi terus diurus Nabi, kamu tiap hari mengikut penggembala unta itu ya. Tiap hari kamu minum kencingnya unta dan minum susunya tiap hari. Maka saya mengatakan kencing binatang itu tidak najis, geger wisan, geger. MTI kencing binatang orang. Lah sing ngendika ngono kuwi Nabi kok masa najis suruh minum? Unta itu binatang apa bukan? Nah, mula aku nek ngomong kencingmu walaupun kamu pejabat tinggi, cantik, ya, gagah. Pakai dasi ganteng, patrila, sepatu, ya toh, mobilnya mewah. Dengan kencing binatang aja kencingmu bersih kencing binatang. Ya. Padahal binatang tidak pernah pakai dasi. Nah, tidak. Jadi suruh minum tiap hari, kamu minum kencing binatang unta tadi dan minum susunya. Ya alhamdulillah dengan pertolongan akhirnya sehat orang. Setelah sehat, maksud jahatnya tumbuh. Akhirnya yang punya unta tadi dibunuh, ya, dengan cara matanya dicukil, kakinya dan tangannya dipotong secara bersilang. Ya, kalau dipotong kaki kanan, tangan kiri dipotong, tadi kanan kiri. Untanya dibawa lari, wes. Nah, kejadian itu sampai kepada Nabi. Akhirnya Nabi perintahkan, kejar penyamun itu, kejar. Itu tidak tahu kebaikan itu. Udah ketemu, bawa ke sini. Nah, sudah. Singkatnya wong dhisik nyolong ora ditumpake truk ora kok. Yang mau digiring unta kono digiring, ya. Kejar akhirnya ketemu. Bawa kepada Nabi. Setelah bawa kepada Nabi, dihukum kisah seperti yang dia lakukan. Dia membunuh penggembala unta tadi. Matanya dicukil, ini ya dicukil, rasanya kalau mata cukiling ini. Kakinya dipotong dan tangannya dipotong, terus dibiarkan dipanas terik matahari sampai mati. Wes, orang itu tidak akan mencukil mata lagi. Gitu. Gitu. Maka orang bunuh itu kalau dibunuh dah. Nah kalau ini sudah, kalau zina kok dibunuh, ya itulah. Kalau dalam Islam itu, kalau zina itu masih dia belum nikah, masih joko atau perawan berbuat zina, dicambuk 100 kali di muka umum. Tuh ke ojo di neng kamar, di muka umum. Namanya di sini cambuk neng kene kita.
Iki lho wong zina gebuki aja nganti mati tapi biar jerah. Nah, gue nek sing ngurung nindakake gitu kan arep zina, wah nek ya dicambuk di muka umum kan ya. Tapi kalau dia itu sudah pernah nikah, ya kok zina, hukumnya dirajam, lempari batu sampai mati. Ya, lah dia ini belum pernah nikah, baru zina, tapi dia membunuh orang, ya, maka hukumannya dibunuh. Maka dihukum 10 tahun itu, orang kapok, metu jeneng iso, ora kapok. Maka hukumannya biar kapok betul itu ya dibunuh. Dah dia membunuh orang sekali, dibalas sesuai dengan perbuatan dia, selamanya tidak akan bunuh lagi. Nah, ini lah. Kalau tidak begitu ya sudah. Maka sebenarnya kalau kita kembali pada aturan Allah itu, wes pas tur mesti adil, tidak bingung. Nah, jadi kalau tadi sekarang kok banyak makan, sebetulnya yang dilarang sekarang itu dengan sama ketika Nabi Adam masih sama. Apa yang dilarang ketika Nabi masih hidup dengan setelah Nabi tidak ada itu sama, tidak ada tambahan. Ya, segala yang membawa jelek mengakibatkan tidak baik bagi manusia itu mesti sudah dilarang. Ya, bukan kok mengapa untuk semua manusia sekarang kok banyak makanan yang haram? Lah yang mengharamkan siapa? Makanan yang haram itu ya tidak banyak dibanding yang halal. Wong semua itu untuk kamu kok. Maka kecuali yang dilarang. Lah yang dilarang itulah yang tidak boleh. Nah kalau yang dilarang oleh agama, oleh Allah atau oleh Rasulullah, itu biasanya kalau dilanggar membuat tidak baik bagi manusia itu sendiri, maka dilarang. Apalagi yang kamu tanyakan tadi, maksudnya yang kamu tanyakan dengan jawaban saya wis gathuk apa urung gitu loh. Kalau belum paham tanyakan lagi, maksudmu bagaimana? Sekarang kok banyak makanan yang dilarang karena banyak penyakit. Lah wis ngerti banyak penyakit dilarang ya pas malah. Sudah. Masih set. Halaman 2 paling atas. An Abi Darda radhiyallahu anhu rafa'al hadisa qala ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halalun wa ma harrama fa huwa haramun wa ma sakata anhu fa huwa afiyatun faqbalu minallahi al-afiyata fa innallaha lam yakun nasiyan summa tala hadhil ayah wa ma kana rabbuka nasiyan. Rawal Hakim. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia mengatakannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka hal itu adalah halal. Dan apa saja yang ia haramkan, maka hal itu adalah haram. Sedang apa saja yang ia diamkan, maka hal itu dibolehkan atau ma'fu. Oleh karena itu, terimalah kemaafan dari Allah itu, sebab sesungguhnya Allah tidak lupa sedikit pun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa ma kana rabbuka nasiyan, dan Tuhanmu tidak lupa. Quran surat Maryam ayat 64, hadis riwayat Hakim. Maksud didiamkan atau dimaafkan dalam perbuatan apa Ustadz? Dan contohnya seperti apa? Apa ini khusus makanan atau yang lainnya juga Ustaz? Coba kamu baca lagi artinya sekali lagi. Gue gak ngerti. Mibar moco kok cekon. Coba dibaca lagi ayo. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia mengatakannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka hal itu adalah halal. Tahu nggak? Yang halal itu yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya. Maksudnya dalam apa? Al-Quran. Yang dikatakan oleh dalam Al-Quran halal, itu halal. Terus? Dan apa saja yang ia haramkan, maka hal itu adalah haram. Ya. Apa yang diharamkan dalam Al-Quran itu haram. Ya, jadi dikatakan oleh Nabi, ma halallahu fi kitabihi fa huwa halalun. Apa yang dihalalkan Allah dalam Al-Quran itu yang halal.
Wa ma harama fahuwa haramun. Yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu haram. Masalah makanan itu ya dah. Makanan terus sedang apa saja yang ia diamkan maka hal itu dibolehkan atau ma'fu. Nah, gitu. Oleh karena itu terimalah kemaafan dari Allah itu. Wa ma sakatanhu fahuwa afiyatun. Apa yang didiamkan itu maksudnya yang tidak dibicarakan. Yang tidak bicarakan dalam Al-Quran tentang halal haramnya itu dimaafkan. Ya, Allah menyebutkan halal haram semua dirinci banyak, ya. Maka disebutkan kadang-kadang garis besarnya saja. Maka yang tidak disebut karena semua itu hakikatnya untuk manusia. Sebanyak-banyak yang haram mesti masih lebih banyak yang halal, semua untuk manusia kok. Lah yang diharamkan itu jangan diterjang. Nah dicari kan ya tidak disebut, halalnya ya tidak disebut, haramnya tidak disebut, berarti dimaafkan. Maka ambillah pemaafan Allah itu. Ambillah pemaafan Allah. Ya kan? Sesuatu yang tidak disebut keharamannya berarti dimaafkan oleh Allah. Maka di situ diterangkan oleh Nabi, ya dah? Oleh karena itu terimalah kemaafan dari Allah itu. Sebab sesungguhnya Allah tidak lupa sedikit pun. Jadi Allah tidak mengaramkan ini, tidak menyebutkan ini haram, bukan karena lupa Allah. Allah tidak lupa. Ya, maka kemudian Rasulullah membaca wa makana rabbuka nasiya. Dan gitu kan? Jadi betul-betul Tuhanmu itu tidak lupa. Nah, lupa kok rak ngutus Nabi Muhammad diutus, Nabi sudah sedot diutus meneh Nabi liyane bener iki sing dhewe ndak aku lali. Lali rung tak sebutke kan gitu. Nah, maka apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu sudah sempurna. Tidak akan ada Nabi lagi, tidak ada perubahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sudah sempurna. Maka setelah Nabi Muhammad dengan wahyu yang terakhir itu diturunkan, Nabi tidak lama kemudian wafat, tidak ada perubahan. Apa yang dihalalkan oleh Allah sejak Nabi wafat selamanya halal. Apa yang diharamkan oleh Allah sejak Nabi wafat itu seluruhnya sampai kapan nanti ya haram. Tidak ada perubahan. Ya. Sebab tidak ada wahyu turun lagi. Maka yang halal dalam saat itu ya halal, yang haram ya haram. Apalagi? Halaman 2 masuk ke halaman 3. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Surat An-Nahl ayat 16. Surat An-Nahl ayat 116. Apa yang ditanyakan? Maksudnya bagaimana Ustadz? Bagaimana dengan para ulama yang berbeda pendapat tentang rokok? Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, dan ada yang memakruhkan. Jadi rokok itu hukumnya bagaimana Ustaz? Di sini tadi Allah menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 116. Ya, kan sudah jelaskan di situ. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Jangan kamu mengatakan dengan lisanmu, dengan mulutmu sendiri mengatakan ini halal, ini haram.
Padahal yang berhak menghalal haramkan siapa? Allah lah. Kok kamu mengatakan ini halal, ini haram? Kalau saya suka, saya katakan, oh ini halal. Kalau tidak suka, ini haram. Tidak bisa. Ada brosur itu sudah disebutkan. Nabi Muhammad SAW pernah datang di suatu daerah disuguh daging apa tadi? Daging biawak. Biawak itu apa tuh? Apa? Seliro apa seliramu? Ya. Nabi ketika mau ngambil makanan itu kan sudah dimasak, itu apa dibakar apa digoreng itulah. Nabi mau ambil. Ada sahabat yang ngelok ke, ya Rasulullah tuh dzab. Dzab itu artinya biawak. Terus diletakkan lagi. Karena diletakkan lagi, terus ada sahabat yang lain tadi ambil dimakan di depannya Nabi. Ya, tidak ditegur oleh Nabi. Dan Nabi ditanya tentang dzab tadi apa haram ya Rasulullah? Oh tidak, tidak haram. Hanya di daerahku tidak ada begini nih. Maka kalau saya makan biawak itu jijik rasanya. Nabi jijik, tetapi saya tidak mengharamkannya. Nabi jijik tapi orang ngaramke. Maka yang sahabat yang lain langsung disantap saja. Nabi rakasa tak entek ini. Di depan Nabi, Nabi ngerti, tidak ditegur. Jadi biawak itu halal atau haram? Halal. Walaupun Nabi tidak suka, tapi tidak mengharamkannya. Maka jangan karena saya tidak suka, oh ini haram ini. Barang suka, oh ini haram. Haram aku ini. Tidak bisa. Yang berhak menghalal haramkan itu Allah dan Rasulullah. Jangan kamu ini halal ini haram, ya di situ diterangkan ya litaftaru 'alallahil kadzib. Kalau kamu mengatakan menurut kehendakmu sendiri ini halal ini haram tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya, berarti kamu buat kebohongan. Ya, innalladzina yaftaruna 'alallahil kadzib la yuflihun. Orang yang membuat kebohongan terhadap Allah itu tidak akan beruntung. Maka yang paling enak itu yang dihalalkan Allah ya makanlah, yang diharamkan tinggalkanlah. Ya. Yang didiamkan tidak disebut berarti dimaafkan. Dimaafkan itu halal apa haram berarti? Halal wong dimaafkan kok. Maka yang selama ini kita ketahui kalau itu barang itu menjijikkan haram. Ya, padahal Nabi tadi juga jijik itu terhadap biawak jijik, tapi Nabi tidak mengharamkan itu. Sebab kalau ukuran haram itu jijik, tiap orang beda. Sahabat-sahabat Nabi dengan biawak tidak jijik, Nabi jijik karena jijik maka tidak makan. Yang lain yang jijik makan, gitu kan? Nah, padahal kalau haram itu ukurannya bukan jijik dan tidak jijik. Sebab kalau ukuran haram itu jijik dan tidak jijik, akhirnya tidak bayin. Ya, sedang Nabi kita mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, di antara yang jelas-jelas tadi ada yang mutasabihat, yang samar. Ya, kalau samar jika kamu ragu, tinggalkan. Tak mayurbuka ila mala yaribu. Tinggal kamu ragu. Daging ayam itu halal apa haram? Halal kalau sembeliannya betul. Bangkai ayam halal apa haram? Jelas bangkai ayam itu haram. Ya, kalau ayam yang disembelih halal. Sekarang kamu masuk ke pasar. Sekarang ayam-ayam mati itu masuk ke pasar ya laku. Kalau zaman saya kecil dulu kalau orang jual ayam di bronjongnya itu mati dibuang ke sungai, dibuang. Sekarang walaupun mati tidak dibuang, ada yang membeli.
tentu harganya lebih murah daripada yang hidup di pasar itu. Nah, di pasar juga banyak orang jual ayam sudah bubutan dan sudah sembelian. Sehingga kamu ragu, ini yang dijual disembelih ini apa ayam yang mati kemarin disembelih terus dijual sini, apa sembelihnya masih hidup? Nah, ragu kan? Lah kalau ragu, jangan kamu membeli. Kalau mau makan daging ayam yang jelas-jelas halal saja. Al halalu bayyinun, ayam kamu yang ingin makan daging ayam disembelih sendiri jelas halal. Atau disembelih orang lain yang menyembelih orang Islam jelas halal. Tapi kalau tahu-tahu sudah sembelian sudah dipotongi tinggal masak itu kising belah ki wong Islam apa disembelih ini sudah mati baru disembelih sebab ayam-ayam mati masuk pasar pun laku. Nah, kalau itu ragu kan? Nah, itu syubhat. Tinggalkan yang kamu ragu itu. Makan ayam yang sudah jelas halal saja. Itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jijik itu tidak ukuran. Kalau ukuran jijik tidak bayin nanti. Tidak jelas. Dan belutnya ada yang jijik loh. Ngerti belut? Nah, belut itu lagi orang wah pokoknya mangan cacing. Jijik tak? Tapi belut itu ada yang seneng. Nah, itu halal apa haram? Nah, jijik itu apa terus yang jijik haram, yang tidak jijik halal apa begitu? Berarti tidak jelas. Ya perkara kamu merasa jijik tidak mau makan, jangan makan. Tetapi belut itu hukumnya bukan haram, tetapi halal. Gitu. Terus apa lagi? Halaman 3 masuk ke halaman 4. Ayo kemarin yang dari Malang itu tanya anjing kemarin. Katanya di Malang sana banyak orang menyembelih anjing. Ya. Banyak orang menyembelih anjing. Tapi dikatakan oleh Kiai Malang sana katanya yang menyembelih anjing di Sukoharjo. Ya, yang jualan sate anjing katanya orang Kudungan padahal nggak ada. Ya. Saya suruh sini tuh. Ternyata yang banyak malah di Malang itu kok. Yang tanya saudara kita dari Malang tadi malam tuh, maka ya nanti masa anjing di sana banyak disembelih anjing toh. Tanyakan ya, nanti tak terangkan besok, kebetulan brosurnya saat ini halal haram menyebut anjing juga ini. Ayo apa? Halaman 3 masuk halaman 4. Ana Amirin qol sami'tu Nu'man bin Bashirin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nasi faman ittaqal musyabbahati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat kara'in yar'a haulal hima yushiku an yuwaqi'ahu ala wa inna likulli malikin hima ala inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadul kulluh ala wahyal qalbu rawal Bukhari. Nah, hadis ini sahih, riwayatnya Bukhari. Coba artikan. Dari Amir ia berkata, saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Ya, yang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi halali jelas, yang haram jelas. Terus? Dan di antara keduanya itu ada beberapa perkara syubhat atau samar-samar yang kebanyakan orang tidak tahu. Apakah dia itu masuk bagian yang halal ataukah yang haram? Maka barang siapa yang menjaga diri dari yang samar-samar, berarti ia membersihkan dirinya untuk agama dan kehormatannya. Dan barang siapa mengerjakan yang samar-samar, hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam yang haram, sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh padanya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan,
Ingatlah bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah jasad itu seluruhnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan pada kalimat, maka barang siapa yang menjaga diri dari yang samar-samar, berarti ia membersihkan dirinya untuk agama dan kehormatannya. Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan yang samar-samar, hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam yang haram, sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan. Dia hampir-hampir akan jatuh padanya. Nah, itu tadi sudah saya terangkan kan, daging ayam itu halal, bangkai ayam haram. Kamu masuk pasar sulit membedakan ini ayam halal apa ayam haram. Ya, karena tadi saya katakan sekarang bangkai ayam tuh masuk pasar ya dibeli bukan dijual. Bukan dibuang. Lah kalau dibeli oleh pedagang daging itu kira-kira diapakan? Nah, dijual kan? Nah, besok kamu masuk ke pasar mau beli ayam yang tinggal masak. Di situ banyak ayam yang sudah dibubuti, tipake nggon bulu ya sudah ada sembelian. Tapi kamu tadi lihat, ya kemarin lihat ada orang jual ayam di Bronjong itu mati-mati juga dibeli masuk pasar itu. Nah, terus kamu timbul ragu kan? Ini ayam sudah mati baru disembelih, apa ayam mati karena disembelih? Nah, berarti kan jadi syubhat kan? Nah, orang yang menjaga agamanya, oh sudah tidak beli ini. Saya ragu ini. Jangan-jangan ini ayam yang bangkai ayam yang kemarin itu. Terus disembelih, dibubuti, dicampurkan dengan ayam-ayam yang masih disembelih dengan matinya karena disembelih. Tapi itu membedakan susah ya, lebih baik orang yang menjaga agamanya tidak usah beli ayam yang kita ragukan di dalam di pasar tadi, antara ini ayam bangkai atau ayam yang disembelih matinya disembelih, ragu kan? Tinggal ya. Kalau kamu ragu, kamu tekati makan di tadi, hampir kamu bisa jadi kamu terjerumus. Yang kamu beli tadi sebetulnya ayam yang mati kemarin, bangke, sudah disembelih, sudah mati disembelih, dibubuti, dijual itu bubutan-bubutannya. Bangke yang kamu makan tadi bangke. Tidak bisa dijawab, aku kurang ngerti ya bangke lah, kok orang ngerti ya. Nah, makanya yang jelas halal saja ada, kenapa kamu beli yang meragukan? Maka hadis Nabi mengatakan dakma yarbuka ilama layaribuk, tinggal. Nah, orang yang menjaga agama dan kehormatannya meninggalkan hal-hal yang syubhat tadi. Cari yang jelas-jelas halal. Itu maksud hadis itu begitu. Samping itu yang perlu ditekan lagi, manusia itu dalam rongga manusia ada segumpal daging, sangat menentukan. Segumpal daging itu baik, baiklah manusia itu. Kalau segumpal daging itu rusak, rusaklah manusia. Segumpal daging yang dimaksud adalah apa? Hati. Maka manusia ditentukan hatinya. Kalau hatinya rusak, ya rusak. Nabi kita mengatakan, setiap manusia berbuat jelek ada titik hitam di hatinya. Ada titik hitam. Ya. Kalau itu dia beristighfar, bertobat, dihapus lagi oleh Allah. Tapi kalau tidak, berbuat jahat, berbuat dosa, ada titik hitam di hatinya, tidak bertobat, berbuat jahat lagi, titiknya hitam makin tebal. Akhirnya kalau makin banyak dosa yang dilakukan, tidak bertobat, tidak menyadari akan kekeliruannya, hatinya tertutup dengan noda-noda hitam kejahatan, noda hitam dosa tadi. Nah, sudah gitu akhirnya hatinya menjadi keras membatu. Qasawatul qulub. Maka manusia tentu akan hatinya, ya. Maka kita didik hati kita itu supaya tetap bagus, tetap baik, yaitu disirami dengan iman, ya, dipenuhi dengan iman. Terus setelah iman dijaga, disuburkan iman itu. Nabi menggambarkan hati itu seperti tanah. Tanah itu ada tanah yang subur, ada tanah yang tandus.
Al-Quran itu digambarkan seperti hujan. Hujan itu turun di tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman-tanaman, bermacam-macam tanaman yang membawa manfaat, mungkin mendatangkan rezeki bagi manusia, bagi binatang. Tapi kalau tanah itu tanah tandus, kejatuhan hujan pun tidak akan menumbuhkan apa-apa. Hati manusia seperti itu. Kalau hatinya itu seperti tanah yang subur tadi, diterangkan ayat-ayat Quran, zadathum imanan, makin tambah imannya. Tambah imannya berarti tambah baik perbuatannya, tambah jauh dengan kejahatan dan dosa. Tapi kalau hatinya itu kotor, diterangkan ayat-ayat Quran, ibaratnya karena hujan tadi tidak tambah imannya, tapi zadathum rijsan ila rijsihim. Di samping kekotoran kafiran yang sudah ada, diterangkan Quran malah makin tambah kekafirannya. Ya? Maka orang yang beriman itu kalau dengan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya berarti tambah baik. Ini diterangkan Quran malah benci, gedeng, panas, sesek, ya. Dadanya kerungu Quran diterang-terang itu, ya, ka'annaka yas'adu fis sama. Dadanya menjadi sempit seperti mendaki ke langit, yaitu orang akan sesat. Tapi kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran diterangkan yastroh sadraulil Islam, dadanya lapang, longgar menerima Quran itu senang, ya. Jadi menerima Islam itu hatinya senang, gembira, lah itu tanda orang itu akan selamat. Maka hati sangat menentukan. Apalagi halaman 5 atas di surat An-Nahl ayat 115. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman iturra ghaira baghi wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 115. Pertanyaan pada kalimat tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mohon terpaksa. Sebetulnya tahu ini haram, tapi terpaksa. Tidak ada makanan yang lain kecuali itu. Ya, jadi untuk mempertahankan hidup, kalau kamu terpaksa boleh, walaupun haram boleh dimakan. Ya. Ini pimpinan MTA Surabaya ini dulu marinir, pernah perang di suatu tempat, Pak Sarijo, Pak Daim itu. Nah, kiriman makanan telat, ya. Karena di hutan dan perang kampus itu agak susah, pengirimannya telat, sehingga kelaparan. Ya, lah adanya di hutan itu apa? Babi, celeng. Ya sudah, tembak itu. Akhirnya dibakar seadanya, dimakan. Ya, tapi ada itu diterangkan oleh Allah di situ. Ya. Diterangkan di situ tidak mengenai diri dan tidak melampaui batas. Pamanitura ghaira baghin wala adin. Ya. Tidak melampaui batas. Artinya makan yang haram tadi sekedar mempertahankan hidup, bukan mumpung halal ya, makan babi ora sekedar tadi malah boleh ada apa? Makan babi siji entekke. Wah, baik babi ya enak ya. Nah, jadi tidak sekedar mempertahankan hidup, tapi melampaui batas kebutuhan. Bungai kan, ya babi itu haram, dilalah orang mana nengnya babi bungai. Lah kamu bungai seneng itu sudah melampaui batas. Maka boleh makan sekedar mempertahankan hidup, bukan karena mumpung boleh makan terus bungai. Makanya lebih melampaui batas, tidak wajar apa adanya.
Ya kalau sekedar bertahan hidup ya sudah, asal si bisa bertahan hidup ya sudah. Itu maksudnya. Itulah kemurahan dalam agama itu. Ya kalau dalam keadaan terpaksa adanya makanan hanya yang haram boleh, tapi sekedar memenuhi kebutuhan, bukan melampaui batas. Apalagi Rasul halaman 9, hadis yang di atas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'in faqala uqilatil humuru summa ja'ahu ja'in faqala uqilatil humuru summa ja'ahu ja'in faqala ufniyatil humuru fa amara munadiyan fanada fin nasi innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun fa ukfiatil kuduru wa innaha latafuru bil lahmi. Rawal Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki, lalu ia berkata, himar-himar banyak dimakan. Lalu datang lagi seorang laki-laki, lalu ia berkata, himar-himar banyak dimakan. Lalu datang lagi seorang laki-laki, lalu ia berkata, himar-himar hampir habis. Maka beliau menyuruh seorang penyeru untuk menyerukan kepada orang banyak, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging himar jinak, karena hal itu kotor. Oleh karena itu, orang-orang lalu menumpahkan periuk-periuk yang berisi daging himar yang dimasak tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan himar dan yang dimaksud dengan kata-kata memakan daging himar jinak karena hal itu kotor? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih, Ustaz. Himar itu apa tuh? Ya, keledai. Keledai itu apa tuh? Kalau ada yang tanya kan, lembu niku napa toh? Ya, lembu dengan, kan ada zakat itu dengan sapi dan kambing. Lah nek lembu niku napa? Ya, nah itu juga itu. Himar itu apa? Keledai. Lah keledai itu apa? Himar. Allah mengatakan seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Itu. Himari keledai. Kalau keledai jinak, artinya sudah dipelihara, peliharaan itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau keledai liar boleh. Yang gitu oleh Nabi boleh. Lah apalagi itu tadi diterangkan himar-himar sudah akan habis. Jadi do ngingu keledai itu ternyata do dibelai dimakan ya. Nanti kalau mah habis, itu untuk kendaraan. Ya. Kalau kendaraannya habis nanti kan kurang kendaraannya. Akhirnya membuat sulit dirinya sendiri. Maka Nabi mengatakan melarang makan keledai jinak. Nah, kalau keledai yang liar tuh boleh dimakan. Nah, keledai jinak itu kan sudah paribasanya wis diingu menjadi ternak, dipakai bisa dimanfaatkan untuk angkut-angkut, lah kok udah dibelai. Nah, akhirnya kalau nanti habis himar itu membuat sulit dirinya sendiri, maka dilarang. Apalagi Halaman 10 Ustaz, yang di atas. ya. Ani bin Abbasin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat thairi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Hadis riwayat Muslim. Di sana dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Batasan buas di sini sampai di mana kategori buasnya? Apakah ia sampai berani menerkam manusia atau buas yang berarti memakan binatang lain?
Dan burung yang berkuku tajam, apakah karena burung itu juga memakan binatang lain dengan cengkramannya? Karena yang saya tahu kuku burung itu tajam atau lancip, Ustaz. Aku ya ngerti, orang kowe tok sing ngerti. Oh, saya tahu. Jadi yang namanya binatang buas itu binatang yang pemakan apa? Daging. Binatang pemakan daging itu binatang buas. Ya, sukanya makan binatang lain, ya, dan biasanya bertaring tajam, binatang bertaring tajam, karena untuk makan daging tadi. Nah, di sini Rasulullah melarang makan binatang yang bertaring tajam, itu binatang buas. Ya, nah disinilah apapun binatang buas yang makan daging tadi, binatang buas, ya, orang kok binatang buas juga ini nyokoti wong, tidak. Ada binatang buas tapi tidak mau nyokot orang, ya ada. Malah anjing tuh kayaknya dituntun Pak polisi itu, ya Pak. Ini polisi kalau melacak anjing besar-besar nurut dengan Pak polisi itu. Tuntun kemana-mana mencari penjahat atau mencari narkoba, gitu. Itu binatang buas, tapi tidak nyokoti orang, tidak. Nah, binatang yang bertaring. Nah, disinilah maka walaupun tidak disebutkan satu persatu, anjing termasuk enggak? Masuk. Maksudnya itu. Nah, itulah. Maka kalau mendengarkan kajian MTA tidak lengkap, ya seperti itu. Seperti Kiai Malang itu. MTA itu menghalalkan anjing. Ya, gitu kan? Padahal yang berhak menghalal-haramkan itu siapa? Allah. Maka di sini disimpulkan ada dua pendapat umat Islam itu. Yang haram itu hanya yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Dalam Al-Quran, yaitu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, itu aja. Qodimat alaikum maitatu wa damu wa lamul khinjir wa ma'uhila bihi li ghairillah. 4 itu saja. Ya. Lah apapun haram yang disebut di dalam hadis, ada yang berpendapat itu ya haram tapi sifatnya hanya sampai tingkatan makruh. Keterangan saya jangan dipotong sekian loh, dirung rampung. Nah, ulama yang lain berpendapat yang haram itu juga yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Nabi. Kalau yang pertama yang haram itu hanya yang diharamkan oleh Al-Quran saja, pakai dalil tadi, hadis halaman 2 tadi ya. Ma halallahu fi kitabihi fahuwa halalun wa ma harama fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afiyatun faqbalu minallahil afiyata fa innallaha lam yakun nasiya. Jadi cukup yang diharamkan Allah itu aja yang haram. Yang Allah tidak mengharamkan berarti dimaafkan. Allah itu tidak lupa, tidak mengharamkan ini tidak lupa. Maka dengan ini berarti yang haram yang disebut Allah dalam Quran saja. Paham? Nah, yang lain berpendapat di samping yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diharamkan oleh Nabi itu pun juga haram. Karena Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepadamu, yang dikatakan oleh Allah Rasul padamu, maka ambillah. Apa yang dicegah, yang dilarang oleh Rasulullah kepadamu, maka jauhilah. Sama kan? Jadi karena ini dilarang oleh Rasulullah, Allah juga memerintahkan yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu ambillah. Yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah kepadamu jauhilah. Berarti apa yang diharamkan oleh Rasulullah ini juga oleh Allah disuruh menjauhi, berarti juga haram.
Al-Quran juga mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Perintah Al-Quran tadi suruh mengikuti Nabi. Maka kalau Nabi mengatakan ini halal, ya, ini haram, ya jangan dimakan. Ya. Yang Nabi tidak mau makan tetapi tidak mengatakan haram, boleh. Seperti biawak tadi, sampai sahabat bertanya, apa haram? Ya sudah, hanya di tempat saya tidak ada, saya makan begini jijik, tapi saya tidak mengharamkannya. Andai kata tidak ditanya, itu pun karena ada sahabat yang memakan, Nabi tahu, dibiarkan, berarti halal. Gitu? Itu. Maka kalau terjadi perbedaan pendapat begini, perbedaan pendapat itu bukan baru sekarang, sejak dulu. Ya sudah, tidak usah saling olok mengolok. Mereka pakai dasar semua. Yang satu tadi dasarnya, yang halal yang dihalalkan Allah, yang haram yang diharamkan Allah. Yang dimaafkan oleh Allah berarti, ya, yang tidak disebut Allah berarti dimaafkan. Yang satu lagi, di samping Allah mengharamkan itu, Allah memerintahkan apa yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu, ambillah. Yang dicegah oleh Rasulullah kepadamu, tinggalkanlah. Ya, berarti mengikuti Rasulullah. Maka yang satu berpendapat yang haram itu yang disebut Quran saja, yang satu juga menerangkan yang disebut Quran dan hadis itu sama-sama haram, karena mengikuti Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah juga gitu. Nah, jadi kalau mau angkat dari yang dijelaskan di MTA itu utuh itu aja potong ngarep tok. Terus disebarluaskan yang dindi MTA ngalalkan anjing. Ada orang tahu ngerembuk anjing di sini. Ngerembuk anjing di MTA itu masalah apa? Najis. Karena umat Islam pada umumnya menganggap kalau kejilat anjing itu harus apa? Dibasuh 7 kali, yang sekali memakai debu. Ya, itu. Maka kalau kejilat anjing, wah harus dibasuh. Maka ibu-ibu dulu kalau mepe rukuh itu biasanya pakai genter itu rukuh yang dhuwur. Ojo nganti kebrobosan anjing. Nanti dia kebrobosan anjing, anjing itu biasanya buntutnya jentar gini nyenggol rukuh, wah nanti harus dibasuh 7 kali. Ya, padahal yang disuruh basuh 7 kali gitu, kalau ada anjing minum di tempat bejana yang biasa dipakai oleh manusia. Walagol itu artinya dilat, maksudnya dilat itu minum. Sebab anjing itu kalau minum jilat-jilat begitu, tidak ngokop seperti kambing itu enggak. Dan jilat. Lah kalau diminum anjing itu sisanya air dibuang. Padahal anjing nek minum tuh habisnya apa yang bisa gelas tuh, mau dilat-dilat juga. Padahal itu baskom penuh harus dibuang. Kalau masih mau dipakai, sisanya tempatnya tadi dibasuh 7 kali, sekali pakai debu, baru boleh dipakai lagi. Kalau tidak itu najis. Tetapi kalau jilat di tempat lain tidak disuruh basuh. Maka malah Nabi mengatakan, kalau kamu melepas anjingmu dengan baca basmalah untuk berburu, ya, kemudian hasil tangkapan anjing buruan tadi, binatang yang diburu apa kijang, apa menjangan, apa mati dah, karena digigit-gigit anjing tadi, dibawa pulang kepada majikannya yang punya anjing tadi dalam keadaan sudah mati, halal dimakan, tidak usah disembelih. Tapi kalau dibawa pulang oleh anjing tadi masih dalam keadaan hidup, wajib disembelih. Ya. Nah sekarang masalah liarnya gimana? Kalau binatang tadi diburu di anjing pemburu tadi terus sampai mati, kira-kira diapakan itu? Kok dijotosi oleh anjing? Diapakan? Gigit. Kalau digigit kena liarnya enggak? Nah. Kena liurnya, tidak suruh basuh 7 kali itu. Malah kalau sudah mati halal dimakan.
Bawa kepada kamu yang dua anjing tadi mesti mati, halal dimakan. Tapi kalau dibawa kepada yang punya anjing tadi masih hidup, wajib disembelih kalau mau dimakan. Sekarang ada permasalahan baru. Saya melepas anjing dengan baca bismillah menangkap binatang buruan. Ada anjing liar yang membantunya. Ada anjing liar membantu. Kemudian dibawa kepada yang punya anjing tadi sudah keadaan mati, haram dimakan. Sebab tidak tahu anjing tadi matinya digigit anjing yang dilepas dengan baca bismillah tadi, atau matinya digigit anjing yang liar. Tapi kalau walaupun dibantu anjing liar, dibawa pada yang punya anjing masih hidup, akan dimakan, sembelih dulu. Tidak bicara masalah liur-liur ini. Nah di sini mengapa? Ya, memang di majelis ilmu ya apa adanya diterangkan. Kamu setuju ya diterangkan, tidak setuju ya diterangkan. Tidak pernah kita mengutarakan yang ngaji itu supaya harus ikuti pendapat MTA. Enggak, MTA tidak berpendapat apa-apa kok. Qurannya begini, hadisnya begini. Nah, dua pendapat juga dikemukakan pendapatnya. Nah, jadi majelis ilmu. Semua ilmu yang dikatakan itu yang berdasarkan dalil. Karena kita Islam yang diwariskan oleh Rasulullah Quran dan Sunnah, maka dalil yang kita ambil harus Quran dan Sunnah. Kalau keluar dari Quran Sunnah, laisa minal Islam, itu bukan dari ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu mesti Quran dan Sunnah. Masih ada apa lagi? Masih Ustaz. Satu ayo. Di halaman 10 tentang pendapat ulama ini Ustaz. Ya. Demikianlah tentang haramnya makanan. Ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut sehingga terjadi dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang haram hanyalah 4 macam makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelian yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, yakni sembelian bukan karena Allah. Adapun larangan atau pengharaman yang ada di dalam hadis-hadis, hukumnya hanyalah makruh, yang kalau dilakukan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Ini pendapat yang pertama. Terus? Pendapat kedua menyatakan bahwa yang haram adalah apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan ditambah apa-apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dari dua pendapat ini, yang kita ikuti atau yang paling sahih atau yang paling soreh yang mana Ustaz? Mohon petunjuknya. Nah, tinggal kamu tanya yang pendapat yang pertama, kedua. Kalau bertanya pada pendapat yang pertama, sahih itu kuat, ya, karena hanya mengikuti Quran. Di samping itu, ya tadi terangkan juga mengikuti hadis. Hadis Nabi mengatakan al halalu ma halallah fi kitabih. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, maksudnya dalam Al-Quran. Yang haram ya yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Yang tidak disebut Allah itu dimaafkan, gitu. Jadi ya, yang tadi alasannya ayat itu tadi ditambah lagi hadis Nabi mengatakan bahwa yang halal itu halal dalam Al-Quran, yang haram haram dalam Al-Quran. Tapi yang pendapat yang kedua juga alasannya Quran. Allah mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi Quran Allah mengatakan apa yang didatangkan oleh Rasulullah padamu ambil. Apa yang dilarang oleh Rasulullah jauhi. Jauhi. Jadi maka pendapat yang kedua yang diharamkan oleh hadis oleh Nabi itu ya harus dijauhi. Karena Nabi melarang. Di samping itu, kalau cinta kepada Allah, kata Nabi, kata Allah suruh mengikuti Nabi. Jadi ayat Quran mengatakan, "Qul", katakan Muhammad, Nabi itu disuruh mengatakan,
Allah yang menyuruh mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku itu aku siapa? Nabi. Ikuti Nabi. Kalau kamu mengikuti Nabi, yuhibbukumullah. Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Ya. Lah karena tadi yang mengatakan ini haram, nah, Nabi tadi juga ya harus dipakai karena itu perintah Allah juga mengikuti Nabi. Ya. Maka dua pendapat dikemukakan semua. Maka jangan mengatakan MTA menghalalkan anjing, kita tidak bicara anjing. Ya. Justru diterangkan pada hadis tadi dijuadakan kullu dzinabi minasyibai fahuwa haramun. Semua binatang buas yang bertaring itu haram. Kalau termasuk binatang buas yang bertaring tidak usah disebutkan anjing itu masuk apa tidak. Coba kamu lihat ada taringnya enggak di situ. Saking bencinya karena tidak disebutkan Quran, termasuk saya katanya halal. Belen gue. Nah, ini kan orang genah tapi. Jadi melihat saya itu dianggap makanan. Karena sing dipikir panganan, ndelok menungso barang dianggap makanan. Pernah dengar kasetnya itu? Nah, saking bencinya. Kita terembuk makanan yang haram dimakan oleh manusia. Lah kok orang mau makanan manusianya sisan mau dimakan. Itu sudah orang yang sudah tidak masuk akal. Tapi ya biarlah kita sabar. Akhirnya alhamdulillah dengan fitnah yang disebarkan kiai dari Malang itu, MTA makin terkenal. Yang dokrungu jauh-jauh akhirnya datang ke sini ingin tahu apa ya tenan toh MTA ngalalkan anjing. Nah, maka itu brosur hari ini halal haram. Bahas. Maka kalau membahas ini jangan sepotong-sepotong, dengarkan apa yang diterangkan MTA tentang anjing, nah ini diterangkan. Anjing itu biasa diterangkan di MTA itu dibahas masalah liurnya tadi. Umumnya orang menganggap kejilatan anjing harus dibasuh 7 kali, ternyata Nabi kita Muhammad SAW malah menggunakan anjing untuk berburu. Kalau binatang buruan ditangkap anjing sampai mati dibawa pulang pada yang punya anjing pun tidak usah disembelih, langsung bisa dimakan. Tapi kalau di dalam bab pulang tadi masih hidup wajib disembelih kalau mau dimakan. Kalau bab mati tadi ternyata di samping anjing yang dilepas ada anjing liar yang membantu anjing tadi, akhirnya binatang yang diburu mati karena dikeroyok anjing 2 tadi. Bawa pulang kepada yang punya anjing haram dimakan. Tapi kita menjelaskan karena tidak tahu matinya itu apa, mati digigit anjing yang berburu tadi, yang dengan melepaskan baca bismillah, apa matinya digigit anjing liar tadi. Gitu kan? Nah, kalau dibawa pulang hidup boleh dibeleh dulu. Nah, inilah kita karena hati-hati ya. Ini saya terapkan di dalam kita korban. Kalau menyembelih kambing, itu para pelaksana korban anjurkan jangan sampai dikuliti sebelum jelas-jelas mati. Biasanya kan sembelih langsung kadang-kala karena uncal kewe. Benar. Tapi aja mati disembelih apa matine uncal ke, itu jadi kacau. Maka kalau sembelih saya mengamati jangan dikuliti dulu sebelum betul-betul mati. Apalagi kalau sembelihannya borongan itu kadang-kala lagi didresir langsung kakinya digantung, ya, gantung si rada ubah-ubah nu gulune diketok, ditugel. Nah itu matinya jelas mati karena jadi haram, jadi bangkai itu. Maka di MTA sabar. Walaupun ribuan kambing disembelih, ratusan sapi disembelih, harus disungguh sampai mati. Tunggu sampai betul-betul mati baru dikuliti. Masih hidup kamu kuliti, nanti matinya bukan karena disembelih, tapi matinya karena dikuliti, jadi bangkai jadinya.